Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak sekalian. Dimanapun kalian berada, harapan ibu kalian tetap sehat dan semangat untuk melakukan kegiatan masing-masing. Pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran jarak jauh kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia, maka sekarang tumbuhan sebagai makhluk hidup pun dia bereproduksi. Kalian lihat pada latar dari tayangan ini banyak sekali tumbuhan yang ada di sana. Biasanya ditemui di hutan. Dapatkah kalian menghitung jumlah pohon? Atau kalian menghitung jumlah jenis dari tumbuhan yang ada dalam gambar? Lalu apakah tumbuhan yang ada itu hanya itu saja atau mengalami penambahan atau pengurangan? Pada saat ini kita akan melihat bukti bahwa banyaknya tumbuhan yang ada pada gambar itu suatu bukti bahwa tumbuhan melakukan reproduksi. Jadi menghasilkan tanaman yang baru. Baik, tujuan reproduksi dari tumbuhan adalah untuk mempertahankan spesiesnya supaya tidak mengalami kepunahan. Sekali lagi, untuk mempertahankan spesiesnya supaya tidak mengalami kepunahan atau supaya tidak punah. Adapun macam-macam reproduksi yang dilakukan oleh tumbuhan adalah yang pertama, reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Yang kedua, reproduksi secara generatif atau seksual. Reproduksi secara vegetatif merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya, individu yang melakukan reproduksi ini cukup satu induk saja. Yang kedua, reproduksi secara generatif. Reproduksi secara generatif merupakan cara reproduksi yang didahului oleh adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya, untuk menghasilkan makhluk hidup yang baru atau tumbuhan yang baru secara generatif, maka diperlukan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama ataupun berbeda dengan induknya. Kita akan membahas reproduksi vegetatif pada tumbuhan atau aseksual. Ini dapat dilakukan secara alami dan secara buatan. Untuk secara alami, yang pertama dilakukan secara rizoma atau melalui rimpang. Perhatikan gambar ini. Rimpang dari tanaman akan menghasilkan tunas. Dan apabila tunas itu dipisahkan, bagian yang dipisahkan, maka dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Ini bisa kita lihat pada tanaman jahe seperti itu. Jadi itu yang dilakukan secara rizoma. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis itu merupakan batang yang tertutup bagian dari daun yang berdaging. Coba perhatikan lapisan-lapisan ini akan menghasilkan tunas yang apabila dipisahkan akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Dapat kita lihat pada lapisan pada bawang merah dan pada bawang putih. Yang ketiga, melalui stolon atau geragi. Kita bisa melihat ini pada rumput. Stolon atau geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah.
ini bagian apabila memanjang ini dipotong, maka dari gambar ini kita bisa mendapatkan setidaknya 5 tumbuhan yang baru yang juga siap berkembang dengan stolonnya. Ini juga terjadi pada stroberi. Nah, kalian bisa lihat buahnya. Jadi kalau dari stroberi ini, dari gambar ini kita bisa melihat sebelah kanan ini, apabila dipotong bagian yang runner itu, maka dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Kelihatan akarnya, maka dia akan bisa hidup. Bagian yang keempat adalah umbi batang. Perhatikan. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi ini sebenarnya cadangan makanan bagi tumbuhan itu. 5 umbi akar. Cadangan makanan terdapat pada akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Coba perhatikan untuk ketela pohon ini yang ada sama kita ya. Jadi akar akan menggelembung mempunyai cadangan makanan. Itu juga pada wortel. Dari akarnya untuk yang keenam adalah tunas adventip. Tunas adventip ini adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun, melainkan bisa dari tepi daun. Ini yang sangat terkenal yaitu cocor bebek. Dari tepi daunnya itu ada. Tetapi kalau pada pisang ini lihat pada batangnya ada tunasnya. Adventip selanjutnya pada akar. Kalau kalian perhatikan pada cemara atau tumbuhan sukun, kita itu dapat memperoleh tumbuhan baru juga dari akarnya. Ya, sukun dan cemara. Jadi yang namanya tunas adventip tidak hanya cocor bebek saja, tetapi bisa tumbuhan lain yang mempunyai cara perkembangbiakan seperti itu. Untuk yang ketujuh, ini ada tumbuhan lumut dan tumbuhan baku. Perhatikan spora-spora yang dihasilkan, ini bisa menghasilkan tumbuhan baru. Artinya tidak perlu ada 2 maksud ibu tidak perlu ada 2 individu, tetapi untuk satu tumbuhan sublir ini bisa menimbulkan individu yang baru untuk tumbuhan baku. Demikian juga dengan tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut akan lebih kecil lagi. Itu 7 cara perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif alami. Untuk vegetatif buatan, ini biasanya dilakukan dengan bantuan manusia. Artinya manusia yang melakukan. Bisa dengan mencangkok, bisa dengan merunduk. Merunduk biasanya untuk stroberi tadi bisa dirunduk. Stek batang kayak ketela pohon itu, stek batang kita yang melakukan. Bisa dengan mengenten atau grafting atau dengan pertunasan juga bisa. Demikian beberapa cara tumbuhan untuk melakukan reproduksi secara vegetatif alami maupun buatan.